Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada ketika itu, putuslah mufakat bahasa kota sembahyang tinggi akan ditinggalkan dan akan membuat negeri 4 buah dan akan didirikan 4 orang. Dan ditentukan pula orang yang akan mencari tanah negeri yang 4 itu. Menurut keputusan mufakat itu ialah, imam akan pergi ke hilir akan mencari tempat negeri itu. Dan Hatib akan pergi ke mudik sungai Rokan. Dan Bilal akan mudik sungai Siasam. Sehabis itu, maka keempat orang itu pun teruslah mencari tanah yang akan dibuat negeri itu masing-masing dengan halnya. Kota Rokan tinggi. Maka Hatib pun memudikkan sungai Rokan. Dengan perahu bersama dengan kawannya ada 2-3 orang. Berapa lamanya? Naiklah ke darat. Seorang yang bernama Saidi, tempatnya naik itu ialah seberang sungai kecil yang bermuara ke sungai Rokan, yaitu seberang negeri Rokan yang sekarang. Dia membawa seekor anjing naik ke darat itu buat mencari tapak negeri, mana-mana yang baik akan dijadikan negeri. Sehabis sampai di darat anjing itu pun menyalak. Sehingga didengar oleh Saidi anjingnya itu menyalak, lalu dikejarnya sampai di situ. Dilihatlah anjingnya itu menyalak sepohon kayu yang dinamakan orang Garkan. Waktu itu berpikirlah Saidi dalam hatinya, kalau begini halnya, baiklah di sini dijadikan tapak negeri karena pada tempat ini adalah tanahnya datar dan baik rupanya. Setelah itu, maka Saidi pun pulanglah ke negerinya hendak mengatakan halnya itu. Apabila selesai, dipanggilnyalah orang dalam negeri itu buat mengatakan sepanjang pendapatnya itu. Segala orang dalam negeri itu pun sukalah hatinya mendengarkan perkataan Saidi itu. Tidak berapa lamanya dibawanyalah lagi orang oleh Saidi beberapa orang kepada tempat yang diperolehnya itu. Sampai di situ betullah rupanya seperti kata Saidi itu. Karena itu, bersuka hatilah orang dengan menamakan sungai kecil itu Sungai Rokan. Sampai sekarang bernama Sungai Rokan saja. Dan negeri itu dinamakan orang kota Rokan tinggi, karena tanahnya tinggi daripada tanah yang ada di dekat itu. Suku pertama kali di kota Rokan tinggi. 1. Raja, yaitu Sultan Sepedas Padi dengan ahlinya. 2. Suku Melayu. 3. Suku Mais dan Mandahiling. 4. Suku Bindang. 5. Suku Ceniago. 6. Suku Patapang. Negeri pilihan, Pendalian. Adapun Bilal yang tersebut di atas tadi, mula-mula sejalan dia dengan Hatib tadi, tetapi sampai pada sebuah sungai yang bermuara kepada sungai Rokan sekarang ini, dia pun memudikkan sungai itu sampai pada tempat sungai itu bercabang 2. Di situ dilihatnya sepohon asam dengan mengambil buah kayu itu buat dimakannya. Tetapi, lain sekali buah kayu itu karena buahnya di sebelah dahan yang satu betul asam rasanya, tetapi yang sebelah lagi manis rasanya. Sebab itu, berpikirlah ia dalam hatinya, kalau begitu halnya, baiklah sungai yang di sebelah itu kita namai Sungai Siasam karena buah kayu yang di sebelah itu asam rasanya. Dan sebelah hulu sungai ini kita buat negeri dengan kita namai Pilihan, karena buah kayu ini pilih-pilihan rasanya. Karena diulangnya beberapa kali menyebut itu, karena penyebutannya itu sampai sekarang Pendalian saja. Dan sungai yang secabang lagi itu bernama Sungai Pendalian. Oleh sebab itu, tetaplah di situ akan dibuat tapak negeri. Suku pertama kali di negeri pilihan, Pendalian. 1. Suku Patapang. 2. Suku Mais. 3. Suku Mandahiling. 4. Suku Kuti. 5. Suku Palang. 6. Suku Melayu. 7. Suku Ceniago. Negeri Sikebao, Sikebao Jaya. Adapun mungkin yang tersebut di atas tadi, Bilal pun juga memudikkan sungai Siasam. Tetapi, sampai pada suatu tempat yang ada bunyi air berdebau-debau, singgahlah ia di situ dengan memandang-mandang kiri dan kanan.
Sedang ia memandang-mandang itu, berkatalah seorang kepada kawannya bahwa tempat itu baik akan tempat membuat kampung. Oleh sebab itu, menebaslah segala orang itu buat menjadikan tapak negeri. Jadi, setelah sudahlah negeri itu, dinamailah negeri itu Sikebao karena menurut bunyi air itu. Suku pertama kali di negeri Sikebao, Sikebao Jaya. 1. Suku Petapang. 2. Suku Mandahiling. 3. Suku Melayu. 4. Suku Kuti. Koto Kecil, Lubuk Bendahara. Adapun imam yang tersebut di atas ini lebih dahulu sebelum Hatib dan Bilal berjalan itu, dia berkata-kata dengan Sultan Harimau. Menanyakan perjalanan kepada Sultan Harimau itu. Sekalian cerita, Sultan Harimau itu pahamlah sudah oleh imam itu sekaliannya. Sudah itu imam itu pun hilirlah dengan sebuah perahu, sampai dia pada suatu tempat yang ada baik tanahnya dengan datar. Disitulah imam itu membuat tapak negeri dengan menebas, serta negeri itu dinamainya Kota Kecil. Karena negeri itu masih kecil saja. Suku pertama kali di Koto Kecil, Lubuk Bendahara. 1. Suku Melayu. 2. Suku Mandahiling. 3. Suku Petapang. Tetapi sampai orang yang 3 suku ini ke Kota Kecil, dalam 4 atau 5 bulan lamanya. Maka bertemu pula lah dengan kaum orang, rupanya memang sudah berladang juga di situ. 1. Suku Paliang. Pihak Tumenggung Antah 100, berladang di Padang Sirayung. 2. Suku Ceniago. Pihak Nenek Rangkaya Rando, berladang di Kubu Sopan pada Sungai Ngoso. 3. Suku Nan 100, berladang di Pelamian di Hulu Siki. Itulah sejarah asal mula Kerajaan Rokan membuat negeri dan sekaligus suku pertama kali di negeri itu. Bagikan video ini ke media sosial, agar sejarah ini tidak dilupakan di generasi yang akan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum.